nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Saya sungguh bersyukur kita bisa ada bersama-sama di tempat ini. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia, amin saudara. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Karena mereka akan apa saudara? Mereka akan dipuaskan. Yang percaya katakan amin. Saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang akan membebaskan, yang akan memulihkan. Dan yang akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Amin. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini. Karena kebaikan Tuhan yang kami alami hari demi hari hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Dengan apa kami balas kebaikan Tuhan. Selain kami memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan percayakan atas kami. Lewat nyanyian kami, pujian kami, lewat penyembahan kami. Dan hari ini kami mau janji bahwa kami akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kami tahu di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah di situ ada pembebasan. Dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemenangan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Thank you Jesus. Kami menyatakan kebesaran-Mu. Kami menyatakan bahwa kasih Tuhan selalu ada buat kami. Ini pujian kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami naikkan Dia lagi. Mari sama-sama nyatakan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari katakan, tiada kata yang bisa
mau lakukan pagi siang hari ini Tuhan. Yes, segala lebih dalam. Ya Tuhan, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan, ku tinggi. Kau Tuhan, hanya Kau satu-satu yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Melebihi, yes, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat dua tanganmu dan nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, menyembah dalam roh dan kebenaran, lebih dalam, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sembah Dia lebih dalam. Masuk di hadirat Mari angkat suaramu, tinggikan Dia, sebab Dia yang layak disembah. Hanya Yesus ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya. Oh, we worship You, God. We worship You, oh Biarlah Kau bertata atas pujian kami Tuhan, pujian dinaikkan, oh hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, serius, oh Tuhan. Kami percaya hanya Kau Allah yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena itu kami percayakan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami tidak setia, Kau tetap setia atas kami. Kau tetap Bapa yang baik, Bapa yang kekal buat setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan yang memuliakan nama-Mu di atas segalanya hari ini. Thank you Jesus. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God.
Kita bangkit berdiri bersama saudara. Tinggikan Dia lebih lagi, katakan, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Let everybody sing, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, you alone be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Yes. Oh God, I worship you. Oh God, be glorified in this place, Jesus. And magnified. Oh God, I worship. Sing it one more time. Let's glorify Him. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified, oh God, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Dan yang percaya, semua yang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan katakan amin. Saudara boleh lihat kanan kirimu, katakan Tuhan itu baik. Boleh toh saudara? Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan dari setiap kita. Amin saudara. Karena itu kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan buat saudara dan saya. Haleluya. Hatiku percaya. Hari ini kamu menyatakan kebaikan Tuhan lewat pujian kami. Hati kami percaya. Amin. Katakan. Thank you Jesus. Tuhanlah kekuatan. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku.
mudah nyatakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi tadi, kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, thank you Jesus. Untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia untuk setiap kami. Kami mau percaya karena Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau gunung batu keselamatan kami. Terima kasih karena Kau sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau terus melekat dengan hati-Mu. Melekat dengan pribadi-Nya Tuhan. Bukan hanya tangan Tuhan saja yang kami cari, tapi pribadi-Nya Tuhan yang kami cari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami. Biar Roh Kudus-Mu bekerja sebebas-bebas di tempat ini Tuhan Yesus. Ubahkan setiap kami Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang sanggup memulihkan, mengubahkan. Thank you Jesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati. Katakan saudara, oh berada dekatmu. Alangkah dalam, yes, memenuhi hidupku. Tenanglah kasih tepuk tangan buat Tuhan. Nyatakan pujian ini dari Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, pagi begitu
terayemkan. Tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Yes. Kelak pandang selalu, pandang ke selalu, selalu ku rindu. Yes. Lekat dalam hati. Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhan Raja. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan katakan tenanglah, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayapmu. Menembus hawa, pandang kemuliaan Tuhan, pandang kemuliaan-Mu. Selalu kami rindu Tuhan, lekat dalam hati-Mu. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Katakan selalu, selalu ku rindu. Mengikuti Yesus Tuhan. Boleh sekali lagi dengan cintamu katakan selalu. Yes. Lekat dalam hatimu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Inilah kerinduan setiap kami wanita-Mu Tuhan. Untuk kami selalu melekat kepadamu Tuhan. Engkau membawa kami lebih dalam untuk mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap wanita-Mu. Memang benar Tuhan, selagi masih siang kami boleh bekerja. Tetapi kalau malam kami sudah tidak dapat melakukan apa-apa. Terima kasih untuk kesempatan itu bagi wanita-Mu. Kami boleh melakukan apa yang Kau inginkan di dalam hidup kami. Untuk membawa bahkan membangun setiap generasi yang Kau percayakan kepada setiap wanita-Mu. Pakai kami Tuhan. Terima kasih apabila Engkau dapati setiap wanita-Mu ada dalam kelemahan. Ada dalam ketakutan. Biarlah Engkau mengajarkan kami boleh meneladani Engkau. Supaya kami memiliki hati yang lemah lembut. Dan memberikan pengharapan kepada setiap orang yang mengalami kelemahan. Mengalami iman mereka merosot. Tetapi Engkau memberikan kepada setiap wanita-Mu kekuatan. Untuk membawa setiap mereka datang kepadamu. Bukan kami menghakimi. Tetapi kami memberikan kekuatan. Karena kami tahu Tuhan. Bulu yang patah tidak akan Kau patahkan. Sumbu yang pudar tidak akan Kau padamkan. Tetapi Kau memberikan kekuatan. Karena Allah kami adalah Allah yang hidup. Dan Kau memakai setiap wanita-Mu Tuhan. Untuk kami semakin melihat Engkau Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Setiap apapun yang dilakukan oleh wanita-Mu Tuhan.
Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan tetap mata mereka hanya tertuju kepadamu. Karena Engkau Allah yang berdaulat, yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Terima kasih kalau kami melihat tanda-tanda zaman Tuhan. Berilah kami keberanian, keteguhan iman kepadamu. Karena kami percaya bukan karena melihat. Karena kami percaya kepadamu ya Yesus Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih apabila ada wanitamu di dalam kelemahan tubuh. Baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau Allah penyembuh. Jehovah Rafa, oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Pastor Timothy dengan Ibu Evelyn. Terima kasih untuk Ibu Evelyn yang Kau percayakan untuk mengembalakan wanitamu. Bapak berikan hikmat marifat, ada inovasi baru, ada terobosan bagi wanitamu. Pakai Tuhan, wibawa Allah, otoritas Allah ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk membawa wanitamu menjadi wanita yang tangguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Terima kasih Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kalaupun ada permasalahan di tengah-tengah Indonesia, biarlah Tuhan Allah Engkau pemulih di dalamnya. Bahkan Engkau memakai setiap para pemimpin. Biarlah taruh roh takut akan Engkau di dalam memimpin, bahkan dalam pemerintahan Indonesia untuk membawa masyarakat Indonesia di dalam kesejahteraan. Terima kasih untuk kekayaan alam. Terima kasih Engkau telah berkati bangsa kami. Biarlah kami mengusahakannya dengan benar dan baik di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Bapak terima kasih untuk siang hari ini. Untuk Bapak Pendeta Frankie Utana telah bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapak, Engkau tahu hati dari setiap wanitamu, maka Engkau berikan itu kepada Bapak Frankie untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Supaya dengan firman-Mu itu Tuhan, langkah kaki kami semakin teguh. Karena di dalam firman-Mu adalah kekuatan Allah. Terima kasih supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Dan pengurapan Allah turun atas Bapak Pendeta Frankie Utana. Kuasa yang maha tinggi, otoritas dan wibawa Allah. Karena firman yang Engkau lepaskan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi mengerjakan apa yang Engkau khususkan di dalamnya. Bahkan Engkau membuat berhasil apa yang Kau suruhkan. Terima kasih Bapa. Kami mendengar seperti seorang murid, mendengar dengan baik-baik dan melakukannya di dalam kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selalu ku rindu
Biarlah dalam rencanamu, juga dalam kekuatanmu, dan juga dalam kemauan yang kau mau, cara dan juga untuk kemuliaan bagi namamu. Sehingga setiap kami dalam hidup ini punya satu tujuan yang pasti, bahwa hanya untuk mempermuliakan namamu. Dan terima kasih untuk pagi yang berbahagia ini dalam hadiratmu. Tetap engkau masih percayakan hambamu untuk terus belajar dan menghidupi apa yang Tuhan taruh. Dan saatnya kami mau dengar kebenaran-Mu. Dan karena kebenaran itulah yang mengarahkan kami kepada yang tujuan Tuhan mau. Kami cinta Engkau Bapa, Yesus Roh Kudus. Kami terima kebenaran itu hanya dalam nama yang kami cintai, pujaan hati kami, kekasih jiwa kami. Tidak ada yang lain. Dia adalah Gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, silakan duduk. Thank you semua yang terlibat hari ini. Bisa sama-sama melayani. Nah, pagi yang berbahagia ini, saya ajak saudara kita lihat Yakobus 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat yang 16. Berkata demikian, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri atau mencintai diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi mementingkan diri sendiri atau mencintai diri sendiri, iri hati, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, kita tahu banyak orang yang berkarakter, bisa menolong orang dengan perbuatan yang baik, bisa memperhatikan orang, bisa berbuat yang apa orang lain butuh. Tapi saya percaya hanya sedikit orang yang benar-benar berkarakter, yang bisa menghargai keberhasilan orang lain tanpa iri hati. Setuju ya? Setuju ya? Jadi itu yang terjadi, bukan hanya dalam keluarga, tapi juga dalam gereja dan di dalam mana Tuhan tempatkan kita. Nah, untuk itu kita akan belajar bersama-sama, kita lihat beberapa ayat, 2 Timotius 3, ayat 1, 2, 5 dan 7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Banyak orang berpikir keadaan ekonomi terpuruk, perang di mana-mana, alam ciptaan Tuhan yang tidak menentu sekarang, musim yang tidak menentu. Banyak bilang harusnya tidak lagi hujan, masih tetap hujan. Virus bakteri menjalar kemana-mana. Semua orang berpikir di situ. Tapi 2 Timotius berkata bukan itu. Tapi yang ayat kedua, manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mementingkan diri sendiri dan menjadi apa? Nah, ini sebenarnya adalah yang kita hadapi saat ini. Bukan hal itu semua adalah akibat. Tapi ini adalah penyebab. Yaitu mementingkan diri sendiri atau mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang di hindarinya. Menjadi segala-galanya apa yang dibuat, itu jadi Tuhan untuk mereka. Bukan Tuhan yang nomor satu yang kita kenal namanya Yesus. Nah, ini juga bicara tentang pelayanan. Baik itu di dunia karir, entertain,
maupun di dunia pendidikan ataupun di dunia gereja, even di dunia politik, pemerintah atau keluarga. Nah, itu yang kita lihat, ya. Terus kita lihat apa? Mereka akan membual, ya, dan menyombongkan diri. Ini akibat mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, itu kita lihat anak-anak kita, generasi Y, Z, ya, dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tetap ke gereja, tapi tidak menghidupi apa kebenaran yang diajarkan. Ayat kelima, saya lompat di situ. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, juga dalam pelayanan, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Memungkiri kekuatannya ada yang gini. Saudara baca firman, saudara dengar firman. Tapi saudara kadang-kadang gini ragu, apa iya di zaman sekarang ini kekuatan firman itu masih ada. Hadir kita di mana-mana, seminar, hadir di mana-mana KKR, hadir di mana-mana, kita surfing di mana-mana. Gereja yang mana lagi ngetrend di YouTube, pembicara juga, tidak salah. Tapi kita tidak lagi pada hakikat tidak mungkin tidak apa, kita tolak itu kekuatannya. Sehingga akhirnya kita bergantung pada person. Siapa pendeta yang kita suka? Siapa pendeta yang lagi naik daun, tapi daun sendiri tidak pernah naik. Setuju kan? Nah, itu istilahnya. Nah, itu yang saya tidak bilang tidak boleh, tapi ini sangat berbahaya. Akhirnya waktu apa yang terjadi di dunia ini, saudara jadi goyah. Sekalian berapa puluh tahun jadi pengikut Yesus, tapi tidak pernah upgrade untuk menjadi murid Yesus. Karena pengikut hanya menerima kuasa, mencari berkat, mujizat. Murid hidup dalam mujizat, hidup dalam kuasa, hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah pergi jadikan semua bangsa pengikutku. Pergi jadikan semua bangsa murid. Apalagi penggemar. Atau lagi cari fansnya Yesus. Dia tidak pernah cari itu. Nah, hari ini mari kita belajar. Nah, terus kita lihat ayat yang ke-7. Yang walaupun selalu ingin diajar, ingin selalu belajar, namun tidak pernah dapat apa? Mengenal kebenaran. Matanya buta, telinganya tuli. Karena apa? Hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia belajar. Sehingga tidak bisa dengar suara Tuhan, tidak bisa lihat Tuhan. Pikirannya pikiran sistem dunia, daging, dan kerajaan iblis. Nah, sedangkan kita perlu tahu bahwa kita ini adalah ambasador, katanya ambasador. Duta besar kerajaan Allah. Amin. Warga kerajaan Allah. Tadi pagi waktu saya breakfast, salah satu staff di situ perkenalkan diri bahwa dia adalah brand ambassador. Jadi kemarin dia ketemu saya, dia bicara banyak tentang hotel yang tempat kami nginap. Itu dia tawarin, apa yang Bapak mau spesial kami buat untuk breakfast. Berarti dia belajar tentang hotel itu, dia tahu bagaimana menghadapi tamu dan mempromosikan dan menawarkan. Nah, itu ambasador. Itu ambasador dari sebuah hotel. Saudara ambasador dari kerajaan Allah. Itu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara tahu, ambasador Indonesia, duta besar Indonesia yang diutus ke Filipina, yang dia ceritakan tentang bahasa Indonesia, budayanya, tentang bisnis yang ada di sini, bagaimana untuk investor, dan juga bagaimana tentang pariwisatanya, dia akan tahu semua. Dan bukannya bangsa Indonesia, warga Indonesia yang ada di Filipina, yang bertanya pada dia, seluruh bangsa. Setuju? Misalnya saya yang pergi ke Filipina, bicara tentang Indonesia, tidak dianggap. Karena saya tidak punya otoritas, power di situ. Saya bukan ambasador yang diutus
mewakili Indonesia berada di Filipina. Tolong renungkan ini, saudara ambasador kerajaan Allah. Tolong renungkan, pernah enggak kita cerita tentang raja kita? Pernah enggak kita hidupi apa yang raja kita ajarkan? Nah itu yang saya katakan. Kalau kita cuma belajar, kita enggak jadi ambasador. Makanya dunia itu sepi dengan berita-berita kehebatan Tuhan. Dan sistem kerajaan iblis akan terus berlaku. Sistem dunia masih terus bergerak. Sehingga dalam dunia gereja juga sistem dunia masuk, kerajaan iblis masuk. Apa itu? Kawin cerai. Hamil sebelum menikah. Itu kan sistem dunia. Dan kecilnya apa? Kerajaan iblis. Para leader dalam gereja, buntut-buntutnya orang bilang, dihitung cuma duit. Nah, hari ini kita lihat, untuk itu bagaimana kita bisa belajar, kita sebagai ambasador ini bisa punya pola pikir yang tidak mementingkan diri sendiri. Haleluya. Amin. Karena tadi diingatkan, kalau sampai kita mementingkan diri sendiri atau cintakan diri sendiri dan menjadi hamba dari segala sesuatu yang kita jadikan itu Tuhan, itu penyebab kekacauan di muka bumi ini. Nah, kenapa bisa banjir dan mana? Itu kan mementingkan diri sendiri. Kita lihat aja yang di puncak. Halo, bagaimana itu daerah wisata untuk permainan-permainan itu dibongkar semua karena penyebab banjir. Banyak orang bilang, Tuhan kok begitu? Tuhan tidak pernah salah. Salahnya manusianya. Karena mementingkan diri sendiri. Haleluya. Baik, sudah jangan lihat saya seru sekali, senyum lah ya. Ya, jadi mementingkan diri sendiri itu bisa menjadi hamba uang, pembual, sombong, pemfitnah, pemberontak, tidak beretika, acuh terhadap agama, ibadat tetapi tidak mengakui kekuatannya, selalu ingin diajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran. Nah, makanya sekarang kita bagaimana sebagai duta besar kerajaan Allah, representative of Christ Kingdom, untuk punya pola pikir tidak mementingkan diri sendiri. Nah itu perlu dilatih. Haleluya. Perlu dilatih. Kemarin saya melayani di satu persekutuan. Saya kaget, saya sudah lupa. Ada ibu itu datang, saya lagi doa, dia saking semangat mau dekati cari. Ibu agak jauh ini pribadi, orang lagi bicara masalah pribadi. Tiba-tiba dia tetap bilang, ya saya bilang sebentar dah. Saya pikir ada apa. Dia bilang, Pak pasti tidak ingat saya Pak Franky. 2009, waktu Bapak khotbah di JHCC. Dan waktu itu Bapak selesai, Bapak di ruangan parkir. Terus saya datang, saya sedang punya masalah, ada cancer di kandungan apa? Kandungan saya. Waktu itu dia masih ingat doa saya katanya, dalam nama Yesus copot, copot, copot. Saya juga lupa kata-kata copot. Setelah itu tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu divonis dokter harus dioperasi. Waktu berada di rumah sakit. Suddenly Tuhan turun di situ. Dan dia melihat diangkat itu kandungan yang ada. Dan diselesaikan. Mujizat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah yang buat saya senang bukan hanya mujizat yang dia terima. Saat ini saya ke Hong Kong, saya kemana-mana. Saya bersaksi tentang Tuhan. Is the ambassador. Bukan hanya terima berkat, tapi juga mau menjadi berkat. Dan waktu dia datang lagi berdoa, bukan lagi doa, saya masih sakit ini, enggak. Biar saya tetap konsisten untuk beritakan tentang kebesaran Tuhan. Haleluya. Nah coba kalau dia mementingkan diri sendiri, cuma hanya disembuhkan, ya tidak jadi apa-apa. Nah makanya bagaimana pola pikir tidak mementingkan sendiri, harus kita latih. Kenapa saya sebutkan pola pikir? Saya pakai contoh istri saya, sayang. Supaya sorry jalan, pola pikir ini. Misalnya saya sentuh istri saya, dia bisa melihat tangan saya, dia bisa merasakan apa yang saya sentuh,
Betul atau enggak? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Berarti tubuh itu bisa melihat, bisa merasakan, dan bisa mengerti. Tapi waktu saya berkata-kata tentang dirinya, menjelekkan dia tidak bisa lihat yang keluar kata-kata itu dalam bentuk gelombang apa. Tapi dia bisa merasakan. Dan dia bisa sakit kalau kata-kata saya menyakiti. Nah itu adalah jiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Paham ya? Tubuh bisa. Tapi kalau saya bilang, sayang, ayo bernyala-nyala dong dalam roh. Jiwamu supaya makmur, tubuhmu sehat sampai bugar. Dia ada dalam kamu, dia akan pimpin kamu. Dia akan bilang, mana? Gua ndak lihat. Gua ndak bisa sentuh. Apa iya betul? Itu roh. Roh ndak bisa dilihat, ndak bisa disentuh. Tapi bisa dialami. Haleluya. Amin. Thank you. Nah, sekarang saya mau bawa saudara. Jadi untuk pola pikir ini harus kita rubah untuk tidak menjadi, itu menentukan hidup kita terjadi revival. Haleluya. Amin. Nah kalau pikiran kita hanya pikiran sistem dunia dan daging, makanya roh Tuhan itu tidak bekerja. Haleluya. Tapi waktu pikiran kita tunduk kepada apa kata firman, kita latih, baru roh Tuhan bekerja. Nah, saya ambil contoh cermin. Ibu-ibu kalau datang sini tadi bermake up, sisir rambut pasti pakai cermin, pakai lipstik pakai cermin, betul nggak? Ada nggak pakai cermin tadi? Coba angkat tangan. Terus putar-putar. Ibu nggak pakai? Oh pakai. Saya pikir udah pakai. Saya mau belajar tuh kalau yang udah pakai. Dia muter-muter di depan cermin, dia nggak mungkin bilang gini. Tanpa cermin dia muter-muter, dia bilang, gue sudah rapi. Nggak bisa kan? Kecuali ada yang punya indera yang khusus ya. Ada teman saya yang buta, dia bisa bermake up sendiri tanpa apa-apa. Itu khusus yang Tuhan taruh. Jadi namun kita butuh cermin. Dan kalau saudara lipstiknya belepotan, saudara bisa marah-marah cermin. Ada yang marah-marah cermin. Gila lu, kok sudah rapi kok kamu itu? Enggak. Cermin itu tidak berbicara, tapi dia memantulkan who am I? Siapa diri kita? Setuju? Kalau ada jerawat, enggak usah ngamuk. Tetap kelihatan jerawat di situ. Dan tidak ada orang yang marah-marah kaca, marah cermin, dan dilempar dengan batu. Itu orang yang sakit jiwa. Nah, untuk kita tahu bisa bergerak dalam roh itu, cermin kita adalah firman. Dia memantulkan who am I. Kalau dia bilang segala perkara kamu dapat tanggung dalam aku yang memberi kekuatan, just believe. Pertama pikiranmu yang tunduk di situ. Haleluya. Waktu pikiran sadarmu tunduk di situ, kamu agree, ya perasaanmu, kemauan juga ikut di situ. Halo? Baru sudah setuju, tubuh itu tinggal ngikut. Waktu tubuh itu lakukan, dia masuk di pikiran bawah sadar. Begitu kita terus terbiasa latih, jadi budaya, dia terukir di hati. Akhirnya kita menikmati janji Tuhan. Yang paham coba lambaikan tangan ini. Makanya hari ini yang saya bilang, bagaimana supaya pola pikir kita tidak mementingkan diri sendiri. Ya, firman Tuhan tadi katakan, ini penyebab. Anak-anak saudara bisa melawan. Lalu, jadi pembohong, jadi pembual. Kita tidak lagi menganggap kekuatan ibadah. Nah, makanya kita perlu belajar. Halo? Nah, untuk belajar itu ada cermin, itu firman. Sekarang kita belajar bagaimana caranya. Yohanes 3 ayat 30. Ayat yang catat ini. Dikatakan gini, ia harus makin besar, tolong multimedia ya. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin apa? Jadi kebenaran yang harus kita latih di Yohanes 3:20 artinya gini. It's all about Jesus. Segalanya tentang Yesus. Haleluya. Jadi seluruh hidup kita bukan tentang diri kita. Tapi tentang apa? Yesus.
Waktu saudara bisa makan, sadar, itu karena Tuhan. Saudara hari ini bisa bernafas, itu Tuhan. Saudara bisa buang air besar, itu Tuhan. Saudara bisa duduk sekarang, itu Tuhan. Nah ini yang perlu kita latih, pola pikir ini bahwa all about Jesus. Haleluya. Nah kalau kita tidak latih ini, pikiran inilah kita tancapkan kepada kebenaran ini harus selalu tinggikan Yesus. Makanya roh Tuhan itu tidak bergerak. Sedangkan saudara sudah terima Yesus, roh Tuhan sudah ada dalam saudara. Kenapa dia tidak bergerak? Karena pikiran kita ditutupi. Pikiran kita tidak tunduk kepada kebenaran firman, tapi kepada sistem dunia daging dan kerajaan iblis. Paham ya? Amin. Amin. Nah ini kita latih. Supaya pikiran kita tidak mementingkan diri sendiri. Hanya semua all about Jesus. Saudara bisa pelayanan, diberkati. Bukan karena khotbah saudara hebat. Even orang datang bilang, ini Bapak diurapi loh. Loh, Kristos, Christ. Bahasa Grekanya yang diurapi itu Kristos. Christ, pribadi Yesus. Saudara sudah terima Yesus. Itulah saudara dalam urapan. Bukan ditumpang tangan terus impartasi tumbang-tumbang. Aku dikasih urapan yang baru. Tidak ada. Urapan itu semakin besar dalam hidup saudara. Semakin terus kencang dalam roh semakin bernyala-nyala. Menghidupi kebenaran firman. Haleluya. Amin. Nah itu. Jadi kita harus selalu belajar ini. Nah makanya tadi kita. We are ambassador. Mari please di mana-mana ceritalah tentang Raja Tuhan yang saudara hidupi. Punya kesempatan. Nah, pas brand ambassador ini saya lihat namanya kok nama Kristen. Saya tanya, kamu ibadah di mana? Dia bilang gereja ibadah. Bingung dah. Dia pikir, enggak maksud saya di tempat mana? Oh saya bilang namamu itu dalam Alkitab yang saya baca dan saya percaya. Yesus itu Tuhan. Nama itu keren. Setidak-tidak dia dengar nama Yesus. Dan cepat-cepat dia pergi. Tidak mau dilanjutkan. Tapi kita sudah meninggikan Yesus. Nah itu gaya hidup seorang ambasador. Nah banyak kita lihat. Kita sebagai hamba Tuhan pun kalau sudah dipercaya Tuhan, dipromosi Tuhan, kita pikir mimbar ini segala-galanya. Terus yang lain-lain kita sudah tidak lagi ingat dia. Kita senang tepuk tangan dari orang yang memuji kita. Dan mimbar ini paling bahaya, ada dua hal. Lampu sorot dan licin. Bahayanya belakang mimbar. Sorot ini, disorot ini. Itu nanti masuk YouTube. Mana view-nya, mana kejar kita, mana. Paling berbahaya, akhirnya jadi sombong. Lupa bahwa itu semua Tuhan. Licin, habis khotbah dikasih persembahan, nanti dikejar tambah lagi. Itu mulai, mana yang tebal, mana yang tipis. Licin, jatuh satu waktu. Saya tidak bilang kita tidak perlu diberkati. Tapi sadar kita diberkati all about Jesus. Kamu bisa dipromosi Tuhan bukan karena kamu hebat berkhotbah. Bukan karena urapanmu. Semua karena Yesus. Nah tadi kan soalnya doanya saya ikuti. Ibu-ibu supaya jadi ibu-ibu. Gitu kan. Jadi firmannya ini sesuai dengan doa syafaat tadi. Haleluya. Amin. Jadi akan saudara menjadi wanita. Ada bapak-bapak juga yang kuat. Pola pikir kita harus rubah. Pola pikir tidak mementingkan diri sendiri. Jadi it's all about Jesus. Segalanya tentang Yesus. Seluruh hidup kita bukan tentang diri kita. Tapi tentang Yesus. Amin. Jadi orang sembuh. Orang bangkit. Misalnya Tuhan percayakan. Apa saja. Itu Tuhan. Dia bela firman-Nya. Haleluya. Dan kalau ada orang yang bertanya, tapi ada yang buat salah Pak. Kok bisa dia tetap dipakai Tuhan? Cuma jadi alat. Orang jadi alat tidak akan menikmati. Karena Tuhan juga pakai burung gagak.
Tidak pernah diajarin tahu bagaimana cara menabur. Dia membawa istilah sekarang sandwich untuk Nabi Elia. Pizza, betul enggak? Ayam tidak pernah belajar jadi ilmu konselor. Dia adalah konselor yang hebat untuk pendeta yang Tuhan pakai luar biasa zaman itu. Pak Petrus. Keledai tidak pernah ikut baptisan roh, pelajaran Holy Spirit, tapi bisa bernubuat. Sadar kita, apa kita cuma mau jadi alat? Hai wanita-wanita dan bapak-bapak, kita mau jadi alat dan menikmati. Orang yang mau jadi alat dan menikmati, dia akan terus bergerak dalam roh. Dia selalu pikir, pikirannya harus selalu tunduk pada firman. Haleluya. Ya, saya melayani ini dari mulai tahun 1986. Berarti sudah 40 tahun. Saya bertobat umur 31. Dan waktu bertobat itu saya langsung masuk ke lapangan. Dan selalu waktu saya masuk ke lapangan, saya dari Jawa Timur itu pergi bersama-sama tim langsung ke Sumatera Utara. Jadi kota pertama saya cerita tentang Yesus itu di Pematang Siantar. Sampai tukang drive becak motor di sana yang gede itu bertobat. Sampai hari ini dia tetap menjadi hamba Tuhan. Dan saya selalu ingat itu. Who am I? Awal itu titik turning point. Maka sampai hari ini saya tundukkan pikiran saya untuk bergaya hidup seperti itu. Walaupun di pesawat ada kesempatan saya cerita tentang Tuhan. Satu waktu saya berada masuk pedalaman. Dari waktu itu dia pedalaman, sekarang sudah bukan pedalaman, sekarang itu kecamatan. Dari Sorong masuk ke di situ, terbang dulu ke suatu daerah, baru kita masuk ke Kambuaya. Ya, saudara pasti tidak tahu, di peta juga tidak ada. Itu saudara tahu waktu berangkat, pulang, angin itu naik menerbangkan pesawat itu, dan itu pesawat kecil. Ya. Dan tiba-tiba mekanik ketakutan. Dia duduk di belakang, saya dekati. Saya bilang, mau takut apa juga, kalau jatuh pasti kita mati. Kalau juga mau teriak, tidak ada gunanya. Hanya satu. Kita perlu mengalami Tuhan. Supaya kita tahu pasti kemana rumah kita, peralihan kita. Ceritalah itu tentang Tuhan. Tapi syukur masih hidup. Kalau udah waktu itu juga saya mati kan, masih hidup. Nah artinya gini, kalau kita mengerti arti hidup itu, bahwa kematian orang dalam Tuhan, itu sangat berharga. Dan bernilai, dan beruntung, dan bahagia. Amin. Makanya harapan saya hari ini, all about Jesus, ceritakanlah. Saudara akan mengalami mujizat, tapi apa yang saudara alami perlu dong diceritakan. Jangan disimpan sendiri. Jangan untuk kepentingan diri sendiri. Haleluya. Amin. Nah, apa saja yang Tuhan minta? Nah, baik. Kebenaran yang lain kita belajar. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi apa? Hukum Kristus. Artinya gini, help others to fulfill their destiny. Kita harus membantu orang lain menggenapi tujuan hidup mereka. Haleluya. Jadi itu misi sebagai ambasador, sebagai duta besar kerajaan Allah adalah membantu orang lain untuk menemukan panggilan hidup mereka. Itu misi. Bu, ya. Jadi membantu orang lain menggenapi tujuan hidup apa? Mereka. Saya teringat waktu saya berumur 31 tahun. Saya dilawat Tuhan itu di atas pesawat. Dan impresi suara itu turun ke saya. Kasih aku sudah berikan pada kamu. Ingat,
Masih banyak orang hidup seperti kamu yang memerlukan Tuhan. Kamulah yang harus lakukan. Nah, dari situlah saya membuka rumah kami, menerima orang-orang bermasalah. Homo, lesbi, pencuri, segala. Dan saya memulai itu dengan tidak mengerti apa-apa. Karena hati yang mau. Akhirnya Roh Kudus latih saya, didik saya. Sampai hari ini dari 1986 sampai 2025. Masih bersama kami, kita 13 orang. Haleluya. Waktu saya bergabung dengan gereja lokal, saya ngomong. Saya tidak bisa disuruh tinggalkan misi pelayanan ini. Dan diterima. Saya bilang, saya kalau full time juga tidak bisa tiap hari ke kantor. Paling 1 minggu 3 kali dan jamnya jam 11. Ya saya harus ceritakan. Karena saya pasti mengurusi dulu semua yang ada itu. Dan itu berjalan dan orang-orang itu saya lihat. Saya bangga. Kemarin saya dapat berita anak yang pernah bersama kami seorang dukun yang terkenal di daerah Flores. Dan baru 3 hari lalu dia diteguhkan menjadi seorang doktor teologi untuk nama Tuhan dipuji. Nah kalau saya lihat itu, saya lihat Tuhan. Saya ketemu Tuhan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Nanti saya dengar lagi seorang anak yang pernah di rumah kami dari Sumatera. Dia seorang lesbi. Bulan September dia akan di wisuda S2, sarjana teologi. Saya anak yang dianggap buangan, anak sampah, Tuhan angkat. Tapi bukan untuk diri saya. Saya perlu help you to fulfill your destiny. Dan makin melihat itu, semangat itu makin tetap ada. Roh bernyala-nyala, jiwa makmur, tubuh sehat dan bugar. Haleluya. Itu kunci untuk umur panjang dan tetap bugar. Ya umur saya kan sudah tidak muda sekarang, menuju 72 tahun. Haleluya. Bukan menyombongkan, tapi itu yang saya nikmati, yang di mana-mana saya perlu share pada saudara. Kadang-kadang saya juga pikir, kok terus saya bicara umur apa saya sudah mau pulang ya. Tapi ya perlu saya ceritakan ini bagaimana Tuhan itu. Jadi help others to fulfill the destiny. Halo Bapak Ibu, karena ada Bapak-Bapak juga di sini. Itu coba kita punya mimpi seperti itu. We are the ambassador. Kita adalah warga, duta besar kerajaan Allah. Nah, makanya duta besar kerajaan Allah ini kita selalu untuk menemukan orang-orang yang perlu kita bantu mereka untuk tahu tujuan hidup. Makanya kita perlu tahu Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Betul? Ada di mana? Dalam hidup saudara. Jalan itu sudah ada, kebenaran itu sudah ada. Dan itu hidup kekal. Makanya di mana kita berada, hadirkanlah bahwa dia itu jalan. Bukan hadirkan untuk apa? Membuat orang kebingungan dengan saudara. Betul? Amin. Dia juga adalah terang dunia. Makanya jangan hadir kemana-mana lepaskan gelap. Mengintimidasi orang. Mencerita jelek orang. Kita adalah terang dunia. Yesus terang dunia dalam kita. Haleluya. Makanya kita bilang kita adalah terang dan adalah garam. Bukan jadilah terang loh ya. Adalah terang. Coba baca itu ayatnya baik-baik. Kita menghadirkan terang bukan gelap. Nah kalau saya tanya lagi. Sorga dengan Yesus apa lebih besar? Tolong jawab ibu-ibu. Yesus. Kalau saudara sudah terima Yesus, surga ada dalam saudara. Jangan tunggu mati. Haleluya. Makanya kalau suami istri lagi berkelahi-kelahi, perang-perangan, itu surga atau apa? Jadi jangan menghadirkan neraka, tapi surga.
Ikut saya, ingat, sorga bukan neraka. Nah dalam gereja kalau terjadi begitu bagaimana? Pelayan-pelayan Tuhan saling sikut menyikut. Itu jadwal gua aku diambil. Ribut begitu, berkelahi. Itu sorga atau neraka? Mana ada orang mau datang? Karena kita tidak meninggikan dia. Sedangkan Tuhan yang menarik. Ya. Maka kita berdoa syafaat, please. Jangan cuma doa. Harus chemistry ada hubungannya dengan doa. Dengan firman. Bagi saya doa itu orang, kita sedang kirim surat cinta pada Tuhan. Sedangkan surat cinta sudah Tuhan kirim pada kita. Itu Alkitab. Haleluya. Jadi kalau doa saudara sudah kirim, tidak pernah baca buku cinta dari Tuhan, error. Dia nyangkut di satelit mana saya tidak tahu. Karena kita tidak pernah baca itu. Amin. Coba renungkan itu. Makanya saudara kalau disuruh baca firman bukan tujuan apa. Dan saudara perlu tahu, cover Alkitab dibandingkan buku-buku yang science, cerita komik, pasti covernya jauh lebih bagus mereka daripada Alkitab. Tapi ingat, yang buat itu, yang catat itu, yang karang itu, pasti mati. Tapi Alkitab kita, Yesus sebagai manusia pernah mati. Tapi dia Tuhan, dia kekal, hidup selama-lamanya. Nah apa yang saudara mau tinggalkan itu lagi? Haleluya. Amin. Nah makanya Yesus pun punya gaya hidup seperti itu. Dia datang ke muka bumi untuk nolong saudara dan saya. Makanya kalau dia ada dalam kita, spirit itu ada. Mari kita sebagai warga kerajaan Allah juga membantu orang lain menemukan panggilan mereka. Amin. Coba kalau jemaat dalam gereja mana ya saudara, semua punya mental seperti ini. Keren kan? Keren atau enggak? Keren. Dan saudara akan menikmati mujizat berkat. Karena sumbernya sudah ada dalam saudara. Yesus adalah jawaban. Ada di mana? Dan jadi jawaban doa saudara sudah ada. Tapi kita tidak pernah aplikasikan, tundukkan pikiran kita pada firman. Supaya roh Tuhan yang bekerja, tubuh kita tinggal ikut. Bukan berarti kita tidak perlu knowledge loh. Kita perlu, understanding perlu. Tapi yang terpenting itu adalah wisdom. Itu firman. Setuju? Tanpa firman, tidak mungkin. Semakin pikiran saudara terus dipenuhi firman, semakin saudara akan dijauhkan dari pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Dan hati saudara selalu murni. Dan ceritanya tetap cuma tentang Tuhan. Maaf ibu-ibu, bapak, termasuk saya, hidup kita ini singkat. Katakan singkat. Janganlah buang waktu untuk urus-urus yang tersinggung, kecewa, jengkel. Hidupilah kebenaran. Saudara akan nikmati itu. Dan cinta pada Tuhan. Jangan berpikir dilihat dari casing. Satu contoh, ada satu keluarga. Mungkin ilustrasi ini sudah pernah dengar. Ke kebun binatang. Suami istri. Lagi jalan-jalan. Dia lihat monyet jantan dan monyet apa? Oh lagi rangkul-rangkulan, cari kutu. Terus istri bilang, gitu loh Pak. Mesra. Hah? Terus suaminya diam aja. Karena suaminya ini kurang aktif. Ya. Kan ada orang punya sifat begitu. Jalan ketemu singa betina dan singa jantan. Singa jantannya keren. Diem. Jaim dia. Singa tidak ada peluk-pelukan. Tapi suami bilang sama istri, sayang, coba ambil batu lempar tuh singa betina. Waktu dilempar langsung singa jantan. Cari siapa yang lempar. Coba sekarang kita ke monyet lagi. Lempar itu monyet betina. Lempar, monyet jantannya naik, lari. Terus suami bilang, mana yang kamu pilih? Jadi jangan lihat orang dari casing yang mesra-mesra. Belum tentu hatinya mencintai. Yang setuju tertawa aja. Jadi mari sadar kita dengan Tuhan juga. Jangan lihat orang datang angkat tangan, berlutut tersungkur. Kita ini keren. Belum tentu.
your life, hidupmu, buah-buah itu yang kata. Saya harap jangan marah-marah saya mesti bicara ini. Amin. Nah itu, jadi mari kita help other to fulfill their destiny. Membantu orang lain menggenapi tujuan hidup mereka. Karena misi kita sebagai warga Allah, membantu orang lain menemukan apa? Yang terakhir, kan tadi 40-30 ya. Matius 6 ayat 3. Matius 6 ayat 3, tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Bukan berarti kita tidak tahu, pasti tahu. Ya, kecuali sakit jiwa. Pengertian bagi saya gini, give boldly, expect not sing. Artinya memberi dengan berani, tapi tidak mengharapkan balasan. Itu yang harus kita latih. Sekali lagi, give boldly, expect nothing. Memberi dengan berani, tidak mengharapkan balasan. Jadi kita berani memberi dan tidak mengharapkan balasannya. Haleluya. Kalau enggak, saudara akan stres. Bapak Ibu perlu tahu, secara medis, organ tubuh itu bisa rusak. Kalau pola makan tidak betul, olahraga tidak cukup, ataupun istirahat tidak cukup. Tapi secara spiritual juga bisa. Emosi itu bisa merusakkan organ tubuh. Sedikit saya kasih gambaran. Orang yang terus selalu berpikir yang bukan kebenaran, itu lambungnya bisa rusak. GERD-nya bisa muntah naik. Orang yang khawatir akan hidup, terus itu bisa merusak ginjalnya. Orang yang sedih terus tidak mau cerita pada orang lain, itu bisa buat paru-parunya rusak. Halo, orang yang marah-marah terus tanpa mau berubah pada kasih, itu bisa merusak levernya. Dan orang yang stres bisa merusak organ jantung dan otak. Saya percaya saudara mau pilih salah satu itu. Makanya mari taruhkan pikiranmu penuhi dengan firman. Makanya sekarang saudara lihat anak-anak kecil pun kadang-kadang diabetes. Karena apa? Itu lagi saya tambah. Orang yang hidupnya mementingkan diri sendiri, itu bisa kena diabetes. Pankreasnya rusak. Saya baca jurnal ini dari seorang dokter. Dan dia percaya tentang spiritual. Itu dokter profesor dari Jepang. Saya tidak sebut. Oke? Jadi kita ngerti bahwa mari kita berani memberi dan tidak mengharap balasan. Gini, sudahlah semua itu Tuhan yang tahu. Haleluya, Tuhan yang tahu. Jadi saya pun belajar begitu sampai hari ini. Karena jangan pikir kami hidup dengan orang-orang bermasalah tuh mulus. Enggak jalan tol. Ya, kadang-kadang dia enggak tahu berterima kasih. Kalau dia udah keluar dari rumah sudah happy, lagi makan di restoran, kami pernah suami istri datang, lihat aja dia enggak tahu. Nah, saya belajar di situ. Apa? Mau menuntut balas? Enggak. Karena mereka masuk di tempat kami, saya mesti cerita, tidak bayar 1 rupiah pun. Tapi kalau sudah 3 bulan saya berikan mereka uang saku. Dapat duit lah. Dan saya sekolahkan mereka. Dan banyak dari mereka yang kuliah. Ada yang dulu belum. Nah, dari mana itu semua? Tuhan melengkapi. Haleluya. Dan saya tidak pernah khotbah minta-minta imanku. Sudah, nah. Dan hari ini saya cerita ini bukan terus tolong, tidak ada ya. Artinya saya tahu, kita buat itu tidak menuntut, Tuhan tahu. Haleluya. Nah, itu yang kita perlu mengerti bahwa memberi dengan berani tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau Bapak Ibu yang suka nabur di gereja, lupa catat namanya, enggak usah pindah gereja.
Mau sampai di mana? Saudara akan stres. Ya. Dan saya juga minta maaf, mungkin kadang-kadang saya sudah pernah ketemu saudara, juga lupa, kan bisa aja. Sekarang minta maaf aja lebih dulu. Karena kadang-kadang enggak tahu, dari sekian puluh tahun ya. Seperti kemarin ibu itu, aduh ibu, maaf saya sudah lupa. Lebih bagus lupa yang begitu, karena itu Tuhan yang bekerja. Gitu? Haleluya. Nah, hari ini mari kita perlu tahu bahwa kesombonganlah itu yang mengubah malaikat menjadi iblis. Betul? Dia pemuji kan. Tapi kerenahan hatilah yang membuat seseorang menjadi apa? Malaikat. Setuju? Karena kesombongan itu adalah awal dari dosa. Orang mementingkan di situ itu awal dari dosa. Maka kerenahan hati ya harus menjadi awal dari kedisiplinan dalam Tuhan. Maka ini kita perlu latih terus. Ya. Jadi kalau kita tahu orang rendah hati itu saya definisikan dia mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Jadi orang mengutamakan Tuhan, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak mencintai apa? Diri sendiri. Ya itu. Karena kita perlu tahu bahwa apa saja yang terjadi di muka bumi ini, penyebab. Tadi 2 Timotius katakan, kalau mementingkan diri sendiri. Terjadi keretakan rumah tangga kan sama. Betul enggak? Karena mementingkan diri sendiri. Kalau saudara benar, ya rendahkanlah hati saudara. Karena kebenaran masih bisa dilecehkan. Kebenaran bisa ditolak. Kebenaran bisa dihina. Tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Karena kebenaran itu adalah person. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah kalau saudara tahu, selalu Yesus yang kita tinggikan yang ada dalam saudara. Nah mau apa? Dia jalan kebenaran dan hidup. Ada dalam saudara. Dia adalah gembala yang baik. Semua terpenuhi. Dia adalah roti hidup. Kebutuhan hidup saudara juga. Dia adalah pintu. Semua akan ada jalan keluarnya, solusi. Dia adalah pokok anggur yang benar. Setuju? Itu dalam firman. Melekatlah selalu pada dia sebagai carang. Dia adalah terang dunia. Dan mungkin kita dibawa kepada yang gelap. Dia menyinari kita dengan terang terus. Dan dibilang dia juga adalah kebangkitan dan kehidupan. Sudah tahu kebangkitan kehidupan, kenapa dia harus bangkit? Misalnya saya buat sesuatu masalah di kota ini. Hukumannya aturan negara kota di sini tidak bisa bayar dengan uang. Kecuali ada yang menggantikan untuk mau masuk di penjara. Terus Philip, betul. Dia bilang, saya ganti Pak Franky. Dia masuk penjara. Contoh aja ya. Bukan bernubuat. Tapi waktu dia dalam penjara, saya belum merasa merdeka. Kalau dia tidak tahan diproses dalam penjara, keluar, saya yang masuk. Halo, dengar baik? Yesus menanggung dosa kita. Yesus tanggung semua penderitaan kita, termasuk penyakit. Dialah yang ganti kita. Memikul di kayu salib dan mati. Kita bisa jadi merdeka. Bukti dia bangkit. Dan dia hidup. Tolong renungkan itu. Satu hadiah yang saudara perlu. Itu hidup kekal. Haleluya. Jadi jangan mau kita dibodohin dengan sistem dunia. Sistem apa? Kerajaan iblis. Yang mengintimidasi kita. Tuh loh, dia lagi ngomong jelek lu. Mana-mana, gue cari. Ngapain buang waktu? Saudara stres berat. Haleluya. Amin. Ceritalah tentang kebaikan Tuhan. Pikirkanlah kebaikan Tuhan. Maka hidupmu lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang memenangkan peperangan, kita diberikan kasih karunia lebih daripada. Jadi saya ulangi lagi. Untuk bisa kita berlatih pola pikir tidak mementingkan diri sendiri. Yang pertama adalah
It is all about Jesus. Segalanya tentang Yesus. Jadi seluruh hidup kita bukan tentang diri kita, tapi tentang Yesus. Yang kedua tadi, help other to fulfill their destiny. Membantu orang lain menggenapi tujuan hidup mereka. Karena apa? Misi kita sebagai warga kerajaan adalah membantu orang lain menemukan panggilan hidup mereka. Dan yang terakhir, give boldly, expect nothing. Memberi dengan berani, tidak mengharapkan balasan. Artinya berani memberi dan tidak mengharapi balasan. Selamat berlatih, Roh Kudus pelatih saudara yang hebat. Dan saudara akan mengalami revival. Nah, tapi saya akan berdoa untuk saudara. Cuma ini saya perlu ingat firman ini. Kalau sudah mengalami, please, saudara adalah ambasador. Ceritakan itu. Apa yang Yesus buat dengan saudara. Punya orang rasa lapar dan haus akan firman. Banyak orang cuma lihat begini. Gua perlu lapar dan haus akan firman gini. Bukan itu. Orang yang lapar, haus, firman yang sudah dia genapi, dia mau cerita ke orang lain. Supaya orang lain juga berubah. Itu lapar dan haus. Haleluya. Orang yang lapar dan haus mengalami Tuhan. Semua yang dia alami, dia mau orang lain mengalami. Amin. Otomatis itu terus dia sebagai saluran masuk keluar. Kita dipenuhi dengan kekayaan. Jadi jangan bermain-main dengan akuarium gereja saja. Kita perlu keluar dari akuarium itu. Out of the box. Untuk di mana-mana. Ibu-ibu di dunia mana? Mulai ceritakan. Ibu-ibu di dunia ceritakan. Jadikan itu gaya hidup. Kan sama. Pertama ibu-ibu sampai hari ini pasti juga enggak tahu. Kapan mulai bisa sikat gigi sendiri. Enggak tahu kan? Dan sampai hari ini masih sikat gigi kan? Enggak pernah tanya orang tua lagi kan? Dulu pertama latihan. Waktu latihan sikat gigi jadi kebiasaan. Waktu jadi kebiasaan jadi budaya. Waktu jadi budaya enggak sikat gigi aja sudah enggak enak. Ada yang enggak sikat gigi tadi? Kan enggak ada. Karena sudah jadi budaya. Why not dengan firman ini? Latihlah jadi kebiasaan. Sehingga jadi budaya. Orang bilang apa? Firman. Orang nyakiti? Firman. Saudara dibebaskan. Dari segalanya dan pesta kerajaan Allah. Raja yang buat pesta itu. Kita nikmati. Itu saja. Jesus love you all abundantly. Tuhan memberkati. Baik. Saya mau berdoa untuk mereka yang dalam 1 minggu ini. 1 minggu ya. Bukan 1 bulan. Saudara tuh mengalami hal-hal yang tidur tuh buat saudara enggak nyenyak. Bisa kurang dari 5 jam, bisa juga 4 jam. Terus saudara pikir obat tidur. No. Karena stres itu merusak otak saudara dan juga jantung. Nah kalau 1 minggu ini saudara mengalami itu, please. Ini yang Tuhan taruh di saya tidak peka 100%. Kalau ada, angkat tangan. Mari ibu bantu. Bisa berdiri di tempat. Saya mau berdoa untuk saudara. Ada 2 ibu di sini. Terima kasih ada respon saudara. Ada lagi di sini. Tidak usah malu, saya bukan permalukan saudara. Ya. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi saudara. Seperti tadi saya bilang. Waktu kita stres. Itu organ jantung kita bisa rusak. Dan otak kita. Nah sebelum jadi rusak, otak kita terganggu. Jadi kita mikir, mau tutup mata. Aduh lihat lagi orang ini. Aduh peristiwa ini. Kita tidak bisa. Kembali begitu lihat gini. Ada pikiran Kristus. Sudah diselesaikan. Amin. Amin. Ada intimidasi datang. No way. Kamu cerewet iblis. Sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Kita harus lakukan itu. Haleluya. Tiba-tiba lagi, lu kalau sampai tidak tidur 7 jam, 8 jam.
habis loh. Aku tetap tidur dalam pelukan Tuhan. Mau berapa jam, kedamaian, mujizat tetap untuk saya. Itu harus dilawan. Ibu-ibu, lawan. Haleluya. Jadi tidak hanya doakan, harus apa? Lawan dengan kebenaran. Dia akan intimidasi macam-macam. Dan kadang-kadang waktu tidur bangun, ini kayak cekot, migren. Cekot. Dikirim misalnya kepala ikan yang enak, sudah rasanya tidak enak. Siapa yang bikin? Diri kita. Jadi hari ini mari, Tuhan mengasihi saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Buka kedua tangan saudara. Tuhan, terima kasih untuk apa Engkau taruh di hatiku. Aku cuma sampaikan. Aku hanya taat, tapi aku percaya hasil-hasil dari ketaatan tanggung jawab-Mu Tuhan. Dan kau lihat ibu-ibu ini ada kurang lebih 8-9 yang berdiri lebih. Dengan rendah hati saya kata mereka responi. Nah aku minta Tuhan. Wujud kenyataan itu untuk mereka. Sehingga mereka bukan hanya pulih. Waktu mereka berlatih, mereka juga akan menceritakan ini bagi orang lain. Baik, tutup mata saudara. Saat ini juga, setiap saraf yang terganggu ataupun anatomi yang lain yang terganggu. Aku katakan saat ini, atau peredaran darah yang terganggu. Darah Yesus membersihkan virus itu. Dan ada satu kuasa yang buat sesuatu pada ibu-ibu ini. Dan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dan Tuhan aku percaya ada peremajaan anatomi mereka. Bukan hanya Abraham yang mengalami. Tapi ibu-ibu ini juga mengalami peremajaan. Dalam nama Yesus. Bahkan yang lemah jadi kuat. Yang rusak tercipta yang baru. Yang sakit sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Terus Roh Kudus. Aku percaya Kau sedang jamah. Kau sedang lawat mereka. Kau sedang merestorasikan mereka. Terima ibu-ibu. Terima dia. Dalam nama Yesus. Aku percaya tidak ada yang mustahil. Ada keajaiban. Dan situasi apapun tidak bisa menghimpit mereka. Karena mereka terlukis di telapak tanganmu. Dan mereka dalam genggamanmu. Hari ini juga bebas merdeka. Dan aku rebut mereka dari kekeraman intimidasi iblis. Kembali dalam kerajaanmu. Dan hidup mereka lebih daripada pemenang. Tuhan aku percaya itu. Damai-Mu penuhi mereka. Kasih kekuatan penuhi. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Baik, cukup. Tuhan berkati Pak Dim. Kita semua diberkati, amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya, Pastor Frank Gautana beserta dengan Ibu. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan, dalam keluarga, dan penyertaan Tuhan pasti dinyatakan. Haleluya. Thank you Jesus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan di meja tengah. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengajar, terus menegur dan terus memperlengkapi kami. Jadikan terus kami alat-Mu yang mau terus mengutamakan Tuhan. Yang mau terus tunduk pada firman Tuhan. Dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar kami akan memberi persembahan syukur kami. Kami memberi bukan karena kami hanya sekedar ingin diberkati, tapi kami memberi karena kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik pada setiap kami. Dan karena itu hari ini kami memberikan persembahan syukur kami sebagai ucapan syukur kami
bahwasanya karena Engkau baik sampai selama-lamanya. Terima kasih. Mari sama-sama yang siap untuk memberi dan kerelaan hati dan sukacita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan selagi Bapak Ibu Saudara memberi, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Sunday service pada tanggal 6 Juli, ibadah akan diadakan secara onsite pada jam 10 pagi dan akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Timothy Abraham di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3 Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua untuk Women of Love minggu depan pada tanggal 8 Juli, jam 11 pagi di tempat ini dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Billy Lantang di Senayan City Resident di tempat ini Bapak Ibu Saudara lantai mezanin. Baik itu saja pengumuman. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama, kita akan menutup ibadah kita pada doa. Then sings my soul. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persembahan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati dan semua yang dikasih Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pak Franky, Ibu Hermin, terima kasih buat firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Bapak Ibu dan pelayanan. Thank you Velia dan tim semua. Tuhan menyertai kita semua para wanita Tuhan. God with us.